Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada kamu yang menyaksikan video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi materi di kelas 10 bab ruang lingkup biologi. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bekerja di laboratorium. Jadi saat kamu belajar tentang biologi, nantinya kamu akan sering masuk ke laboratorium. Ya, walaupun mungkin di masa pandemi ya akan sangat jarang, karena tentu ke sekolah pun bagi beberapa di antara kamu tentu bukan merupakan hal yang mudah ya, karena kebanyakan masih daring atau school from home gitu ya. Tapi kita bahas dulu untuk gimana sih cara bekerja di laboratorium, apa saja tata tertibnya, dan apa simbol-simbol tertentu yang harus kamu tahu saat bekerja di laboratorium. Termasuk ya. Jadi, saat kamu bekerja atau praktikum di laboratorium, ya, sebenarnya kembali lagi ke laboratoriumnya itu sendiri. Setiap laboratorium punya tata tertib yang berbeda. Tapi untuk laboratorium biologi SMA, ya, biasanya inilah tata tertib yang mungkin secara umum dapat kamu lakukan. Seperti yang pertama, yaitu gunakan baju khusus praktikum untuk melindungi tubuh dan baju seragam sekolah. Jadi, nggak bisa tuh kamu masuk begitu aja dari kelas gitu kan. Masuk masih pakai baju seragam saja, tapi pakailah baju khusus praktikum. Kalau dibilangnya just lab ya, just laboratorium. Ya. Kenapa? Karena agar saat kamu masuk dan saat kamu praktikum menggunakan beberapa zat kimia tertentu ya, di saat mungkin ya kita berusaha mengantisipasi saat terkena ke badan, kenanya ke baju yang khusus praktikum tadi gitu, bukan ke baju seragam ya. Lalu yang kedua, di atas meja kerja hanya diperbolehkan meletakkan buku, alat tulis, bahan, dan alat praktikum. Gak usah bawa banyak-banyak. Biasanya kan sering jadi pertanyaan, Pak, kita bawa apa aja ke lab? Nah, padahal sebenarnya itu bukan sebuah pertanyaan lagi seharusnya ya. Jadi cukup bawa buku tulis, uh, lalu alat tulisnya pun nggak usah sampai yang benar-benar tempat pensil gede, tapi kira-kira yang dibutuhkan aja. Lalu bahan dan alat itu aja. Ya, kalau butuh minum ya di luar lab, jangan di dalam lab. Tidak direkomendasikan untuk makan dan minum di dalam laboratorium. Ya, ada di peraturan keempat nanti. Yang ketiga, jangan mencoba memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan yang ada di lab. Nah, ini juga sering nih. Ya. Terkadang tangan kita suka gatel. Melihat barang baru, lihat barang yang kita nggak tahu, kita pegang-pegang, nggak taunya terjadi apa-apa. Kan kita nggak tahu ya. Hanya pegang alat atau bahan yang memang disediakan dan akan digunakan dalam praktikum. Lalu yang keempat, tidak makan dan minum. Ini tadi ya, nggak boleh. Gitu. Jangan kamu makan bekal di laboratorium, di luar laboratorium ya. Lalu pengambilan zat sejumlah yang diperlukan, jangan berlebih. Karena belum tentu zat kimia yang kita pakai itu stoknya banyak. Ya, belum tentu bahan praktikum yang kita pakai stoknya banyak. Jadi ambil secukupnya. Kalau diminta 100 ml, ya ambil 100 dulu. Gitu. Jangan 150 aja Pak, biar takut kurang. Ya jangan. Kalau kurang ambil lagi. Gitu ya. Karena kalau udah kayak tadi, kamu ambil 100 ml, terus enggak, yang dibutuhin 100 ml, kamu ambil 150. Nah 50 ml-nya nggak bisa dibalikin lagi, tapi dibuang. Nah kan sayang gitu. Ya. Jadi harus efisien. Dan yang keenam, ya, setelah selesai bekerja, bersihkan alat, meja, dan ruangan. Tanggung jawab. Ya. Datang bersih, keluar pun juga bersih. Lalu yang selanjutnya, pisahkan sampah padat dan sampah cair ya, biar tidak tercampur. Jangan sampah padat asal buang aja di dalam wastafel lah. Itu jangan ya. Kasihan nanti yang merapikan. Ya. Nah, tadi yang saya bilang juga benar ya. Berarti sisa pengambilan zat itu sebaiknya dibuang. Jangan dituang kembali ke botol asal.
Ya tadi butuhnya 100, kamu ambil 150, 100 kepake buat praktikum, 50 nggak boleh dikembaliin ke botol asalnya, tapi dibuang. Nah, kan itu namanya mubazir. Ya. Dan yang terakhir, sebelum meninggalkan ruangan, teliti kembali. Nah, ini juga sering. Pasti ada aja kasus kayak udah selesai praktikum, tiba-tiba jam istirahat, Pak, maaf, barang saya ada yang ketinggalan di laboratorium. Nah, jangan buru-buru ya, jangan teledor, jangan gegabah. Ya. Dalam kerja di laboratorium itu harus tenang, harus teliti, ya. Jadi hal-hal seperti ini agar tidak terjadi. Ya, oke. Kamu sudah tahu. Jadi beberapa hal yang menjadi tata tertib di laboratorium. Selanjutnya, setelah kita tahu tata tertib di laboratorium, ada beberapa langkah keselamatan kerja di laboratorium. Ya, jadi bekerja di laboratorium itu tidak bisa sembarangan. Ada beberapa prosedur ya supaya kamu masuknya bagus, keluarnya bagus juga. Seperti yang pertama, sebelum praktikum sebaiknya minum segelas susu. Ya, kalau kamu melakukan praktikum biologi yang menggunakan zat kimia tertentu, ya, disarankan untuk minum segelas susu dulu. Kenapa? Karena itu sebagai penetral tubuh, ya. Apalagi kalau mungkin praktikumnya praktikum mata pelajaran kimia, itu biasanya sangat direkomendasikan. Lalu yang kedua, kenakan penutup hidung, mulut, kacamata, serta sarung tangan. Ada yang bilang ini, Pak, kenapa sih kita harus pakai gitu? Padahal kan cuma praktikum gini doang. Terus saat praktikum misalnya tentang enzim katalase. Saya bilang kayak gini, dalam praktikum di laboratorium, ya kita harus siap untuk segala situasi terburuk. Ya, saya pernah melihat langsung teman saya lagi praktikum kimia, tiba-tiba karena keteledoran gitu kan, saat memainkan tabung reaksi dipanaskan, tiba-tiba zatnya menyembur. Nah, itu yang saya bilang sebagai salah satu contoh atau salah satu kasus di mana kita harus siap untuk langkah terburuk, untuk kondisi terburuk. Untungnya dia saat itu memakai kacamata sehingga dan mengarahnya pas ke mata. Jadi uh, ya tidak terlalu parah. Jadi inilah yang menjaga diri kita, ya, masker, sarung tangan, dan kacamata. Pak, saya kan nggak berkacamata. Ya, kalau saya itu ada kan yang namanya kacamata kimia. Ya. Lalu yang ketiga, gunakan alat bantu. Nah ini, ya pakai alat bantu ya. Dan itu beda-beda setiap zat kimia. Seperti contoh, kalau eh, asam, saya lupa namanya zat kimia apa, asam sulfat atau asam apa, itu harus diambilnya benar-benar pakai sarung tangan tersendiri. Kalau kamu ambil langsung panas, itu bisa bikin tangan melepuh. Nah, itu ya. Jadi ada zat tertentu yang memang harus dipakai alat bantu sambil. Lalu hati-hati membawa dan menggunakan alat praktikum yang terbuat dari kaca. Ya, jangan jangan teledor, jangan sembarangan, jangan terasa kerusuk. Ya, tetap tenang. Gitu. Lalu yang kelima, jika ada bagian tubuh yang terkena zat kimia, segera basuh dengan air. Nah ini, kalau misalnya kita sudah menerapkan dengan baik, kita sudah pakai jas laboratorium, kita sudah pakai kacamata, kita sudah pakai masker, kita sudah pakai sarung tangan, tapi misalnya, oh ya, lalu untuk yang perempuan, biasanya untuk yang tidak berhijab itu disarankan untuk rambutnya dikuncir, ya, tidak digerai, karena nanti masuk kemana-mana ujung rambutnya, ya. Kalau misalnya udah kena, langsung dibasuh pakai air mengalir, ya, langsung dibasuh pakai air mengalir. Lalu gunakan obat-obatan P3K. Nah ini juga nanti beda-beda, ya. Seperti penggunaan betadin atau apa itu nanti kita belajar di materi yang lain, ya. Lalu segera muntahkan jika ada zat kimia yang masuk ke dalam mulut. Pak, emang mungkin? Ya, mungkin aja. Tuh. Misalnya kamu dan teman kamu tidak eh, hanya mengobrol gitu kan di laboratorium, terus kondisinya sama kayak teman Pak saya tadi lagi manasin zat kimia, tiba-tiba terlempar masuk ke mulut, langsung muntahin. Jangan, ah Pak enak rasanya, jangan. Kita nggak tahu itu
apa efek sampingnya untuk tubuh, gitu ya. Lalu jangan mencium zat kimia secara langsung. Nah, ini cara mencium zat kimia itu nggak sama kayak kamu misalnya mencium makanan, membaui makanan. Jangan langsung dicium pakai kalau misalnya lurus kayak gini. Tapi cukup dibaui dalam jarak sekitar ya kalau 30 cm kejauhan ya 15 cm lah, diambil hirup sedikit baunya apa. Dia jangan secara langsung, takutnya itu zat kimia kuat dan begitu kamu hirup langsung ada gangguan atau apa. Ya. Nah, yang selanjutnya arahkan mulut sabung menjauhi badan ketika memanaskan zat. Nah itu jangan dimain-mainin ya, jangan dimain-mainin karena kita nggak tahu dan apakah kamu siap bertanggung jawab kalau misalnya ada apa-apa, ya itu kan beda lagi kasusnya. Lalu jika terjadi kebakaran, ya segera padamkan api dengan alat pemadam kebakaran atau tutup dengan lap tebal yang sudah dibasahi dengan air. Ya. Jadi langsung ambil apar ya, namanya alat pemadam api ringan kalau nggak salah. Tapi langsung lapor ke guru aja, Pak, kebakaran. Kalau misalnya kamu memang bisa atasi dengan yang dua langkah ini. Bisa pakai alat pemadam kebakaran atau tutup dengan lap tebal yang sudah dibasahi dengan air. Jadi dibasahin dulu pakai air ya. Dan terakhir cuci tangan dengan sabun. Nah, ini prosedur yang sekarang pun kita sudah sering melakukan di masa pandemi ya. Oke, kita sudah paham. Jadi ada banyak langkah keselamatan kerja di laboratorium. Karena kita tidak tahu apa isi laboratorium. Jadi harapannya stay safe ya, tetap selamat. Dan terakhir ada simbol keselamatan kerja. Jadi di beberapa zat kimia tertentu ada simbol-simbol ini ya. Ini sebagai petunjuk bahwa zat tersebut itu seperti apa. Kita ambil contoh misalnya. Yang pertama ini adalah simbol dari zat yang mudah terbakar. Biasanya ada di alkohol dan bensin. Ya, cara penanganannya jangan dideketin api, dan didekatkan api dan panas, tapi dijauhkan. Ya, yang pertama. Yang kedua, nah ini namanya zat mudah meledak. Biasanya campuran hidrogen dan air, ya mudah meledak. Ya, karena dia mudah meledak, gunakan zat tersebut sesuai prosedur. Jadi jangan asal sembarang ambil, jangan langsung digunakan. Tapi lihat prosedurnya dulu. Nah, tanyakan prosedurnya seperti apa. Lalu yang ketiga ada zat korosif. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang, asam sulfat, kalau saya tidak salah H2SO4, itu asam kuat. Asam kuat, kamu nggak boleh kontak langsung di tangan. Karena dia korosif. Ya, besi aja bisa ditembus sama dia. Apalagi tangan kamu. Jadi biasanya kita menggunakan sarung tangan khusus untuk mengambil. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya zat beracun sama. Ini asam basa kuat juga seperti itu. Ya, cara penanganannya jelas. Jangan sampai dia masuk ke dalam mulut. Jangan diminum, jangan dimakan, atau jangan dikecap ya, bukan dikecap. Dikecap itu dirasakan. Jangan. Ya. Kalau dia cair jangan diminum. Kalau padat jangan dimakan. Ya. Kalau kita pengen ngerasain jangan, karena dia racun. Lalu zat stimulatif atau penyebab iritasi, ya jangan dihirup berarti. Dan yang terakhir, nah ini kalau di lab cuma agak jarang, tapi tetap ada gitu ya. Saya juga kurang pasti di kimia apakah ada atau tidak. Tapi kalau di biologi kayaknya nggak ada. Yaitu senyawa radioaktif. Nah, perhatikan aturan keselamatan. Ya. Jadi ada aturan keselamatannya sendiri untuk zat radioaktif karena dia sangat berbahaya sebenarnya. Karena jarang ada di lab biologi SMA. Nah, ini secara umum. Nanti akan ada banyak lagi, tapi kita kenal yang simbol ada di kebanyakan bahan di materi atau lab biologi SMA aja. Di kimia nanti akan belajar lebih banyak. Ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Ya. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Di video selanjutnya kita akan bahas tentang objek dan ragam permasalahan biologi. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.